Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Labib Ali. Saya saat ini adalah mahasiswa aktif di Universitas Bunga Bangsa Cirebon. Saya mengambil jurusan Tarbiyah dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan oleh Bapak Agustian Ali Rahman. Tema yang akan saya bawakan adalah konsep kepemimpinan dalam organisasi pendidikan. Pertama-tama saya akan menerangkan tentang arti dari kepemimpinan. Kepemimpinan atau yang biasa disebut dengan leadership itu adalah suatu fenomena interaksi yang kompleks yang sulit dibaca arah pengertiannya. Kepemimpinan merupakan kemampuan dan kesiapan seseorang untuk memengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan atau memaksa suatu organisasi untuk agar menerima pengaruh. Selanjutnya, untuk berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan bersama. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Kepemimpinan merupakan masalah sosial yang di dalamnya terjadi interaksi antara yang memimpin dan yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama, baik dengan cara mempengaruhi, membujuk, memotivasi, maupun mengkoordinasi. Kepemimpinan dalam Islam. Abdurrahman Asy-Syaraqawi dalam bukunya mengatakan, sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW terjadi kekosongan pemimpin. Terjadi beberapa gesekan dari mereka sahabat-sahabat Rasulullah yang masih hidup. Seperti halnya udara yang masuk dari ruang kosong, maka akan saling bertabrakan hingga akhirnya disepakati Abu Bakar As-Siddiqlah sebagai khalifah pertama. Kepemimpinan dalam Islam harus mampu memberikan perubahan dan pembaharuan secara signifikan, sehingga melahirkan kepemimpinan yang kuat, yang visioner, dan mampu membangun budaya organisasi yang efektif dan iklim organisasi yang kondusif. Istilah kepemimpinan dalam Islam biasa kita kenal dengan yang namanya khalifah atau imam. Bisa ada juga istilah lain, yaitu adalah istilah ulul azmi. Tujuan dari leadership yang pertama adalah sarana untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua adalah memotivasi orang lain. Fungsi dari kepemimpinan yang pertama, fungsi administrasi, yaitu mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Yang kedua, sebagai top management, yaitu mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding, controlling, dan sebagainya. Fungsi pokok kepemimpinan yang pertama, instruktif. Pemimpin harus instruktif kepada yang dipimpin secara atraktif dalam memberikan suatu komunikasi. Yang kedua, konsultatif. Bukan hanya memerintah atau memengaruhi. Pemimpin juga harus konsultatif kepada yang dipimpinnya agar terciptanya suatu hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Yang ketiga, partisipatif. Selain harus menggerakkan dan memberi perintah, pemimpin tersebut juga harus ikut andil dalam suatu tujuan yang akan dicapai. Yang keempat adalah perencana. Pemimpin harus mempunyai sifat yang merencanakan dengan sangat baik. Dan yang kelima adalah pengelola. Pemimpin harus bisa mengelola apa yang akan menjadi tujuan bersama. Faktor kepemimpinan. Faktor kepemimpinan ada 4. Yang pertama adalah pemimpin. Pemimpin itu harus jujur, harus mengenali diri sendiri dan tahu apa yang harus dilakukan dalam
memimpin. Yang kedua adalah pengikut. Faktor pengikut itu penting karena pengikut adalah orang yang akan dijadikan fondasi bagi suatu organisasi. Yang ketiga adalah situasi. Bukan dalam situasi kosong memutuskan dan mempertimbangkan tindakan. Yang keempat adalah komunikasi. Komunikasi itu penting bagi organisasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.